Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhaliza R, NIM 181104110, kelas A2 angkatan 2018, akan memaparkan laporan observasi landasan keguruan 2 saya di SMA Negeri 1 Takalar. Nah, untuk kegiatannya, pertama saya melakukan sosialisasi, kemudian observasi, lalu wawancara, diskusi, dan terakhir menyusun perangkat. Untuk profil sekolah yang saya observasi di sini adalah SMA Negeri 1 Takalar atau SMANES, yang kepala sekolahnya adalah Dr. Andes Haji Muhammad Ali MPD dan beralamat di Jalan Tikola Daeng Leo, Kelurahan Patalasang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Untuk visi dan misi sekolah, visi sekolah unggul dalam kualitas pendidikan yang bernafaskan iman dan takwa. Kemudian misi sekolah pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara efektif dan intensif agar tercipta lulusan yang memiliki daya saing. Kedua, unggul dalam membentuk sumber daya manusia yang beriman dan takwa. Kemudian ketiga, unggul dalam meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman guru, staf beserta keluarganya. Kemudian yang keempat, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau IT sebagai inovasi dalam kegiatan pembelajaran dan administrasi. Profil guru. Nah, di sini Bapak Muhammad Asril SPD adalah selaku guru mitra saya. Beliau merupakan lulusan IKIP Ujung Pandang dan beliau telah mengajar di SMA Negeri 1 Takalar mulai tahun 2005 sampai sekarang. Nah, ini profil gurunya. Kemudian hasil observasi. Nah, di hasil observasi ini yang akan saya paparkan adalah pertama, data respon guru terhadap perangkat pembelajaran observer. Kedua, perangkat pembelajaran guru mitra. Ketiga, perbedaan perangkat pembelajaran guru mitra dan observer. Keempat, hasil implementasi perangkat pembelajaran di dalam kelas. Dan kelima adalah dokumentasi. Yang pertama, data respon guru. Nah, ini adalah tabel data hasil respon guru terhadap perangkat pembelajaran observer. Dengan keterangan, untuk nilai 1 itu adalah sangat tidak sesuai, nilai 2 tidak sesuai, nilai 3 kurang sesuai, nilai 4 sesuai, dan nilai 5 sangat sesuai. Di sini nampak bahwa rata-rata guru mitra memberikan nilai 4 kepada observer dengan beberapa catatan singkat dari guru mitra. Nah, lanjut untuk perangkat pembelajaran guru mitra. Nah, perangkat pembelajaran guru mitra di sini terdiri dari analisis kompetensi lulusan, silabus, program tahunan, program semester, rincian minggu efektif, KKM, RPP, instrumen penilaian, LKPD, dan bahan ajar. Nah, analisis kompetensi lulusan. Pada analisis kompetensi lulusan, guru mitra dicantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, dan terdapat tabel yang terdiri dari 7 kolom yang memuat domain, SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, lingkup materi, aktivitas atau kegiatan belajar siswa, serta teknik dan bentuk instrumen penilaian. Kemudian, silabus. Dalam silabus pembelajaran yang dibuat oleh guru mitra, terdapat satuan pendidikan kelas, semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Untuk setiap kegiatan pembelajaran dalam silabus, dicantumkan terdapat 5 kegiatan pembelajaran, yakni mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kemudian untuk program tahunan, pada program tahunan guru mitra terdapat tabel perhitungan alokasi waktu tiap semester dan tabel distribusi alokasi waktu tiap materi pokok. Di samping itu, pada program tahunan ini juga terdapat nama mata pelajaran, kelas atau program, tahun pelajaran, rincian jumlah hari efektif tiap bulan, jumlah jam pelajaran per pekan, jumlah hari efektif tiap semester, dan jumlah cadangan untuk hari efektif per semester. Kemudian program semester.
Dalam program semester, guru mitra terdiri dari 2 tingkatan kelas, yakni untuk kelas 11 dan kelas 12. Pada program semester ini terdapat nama mata pelajaran, kelas atau program, tahun pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu tiap pasangan kompetensi dasar, serta alokasi waktu untuk tiap minggunya, yang dimana dalam satu pasangan KD terdapat jadwal ulangan harian serta remedial dan pengayaan. Kemudian rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif guru mitra diambil dari kalender pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019-2020. Rincian minggu efektif yang dibuat oleh guru mitra telah sesuai dengan kalender pendidikan tersebut, sehingga di sini dapat diketahui estimasi waktu atau minggu efektif yang dapat digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, yakni di sini terlihat untuk semester ganjil total minggu efektifnya sebanyak 20 pekan dan untuk semester genap sebanyak 18 pekan. Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam kriteria ketuntasan minimal atau KKM, guru mitra terdapat rincian berupa mata pelajaran, kelas, semester, kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK atau indikator pencapaian kompetensi, kriteria ketuntasan minimum yaitu kriteria penentuan KKM, rentang nilai yang diberikan dalam penentuan KKM, KKM tiap indikator, total indikator, jumlah nilai KKM semua indikator mata pelajaran matematika peminatan IPA dalam satu semester, serta terakhir nilai KKM mata pelajaran matematika peminatan IPA. Kemudian untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang telah disusun oleh guru mitra Bapak Muhammad Asril SPD telah sesuai dengan masa sekarang, yakni menggunakan RPP daring. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun oleh guru mitra berlandaskan pada tuntutan kurikulum darurat selama masa pandemi COVID-19. Untuk instrumen penilaian, dalam instrumen penilaian yang dibuat oleh guru mitra memuat lingkup penilaian berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk teknik penilaiannya, sikap itu yaitu berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Kemudian untuk pengetahuan yaitu berupa tes tertulis, uraian, dan atau pilihan ganda, tes lisan dan penugasan, dan kemudian untuk keterampilan yaitu berupa penilaian unjuk kerja proyek, produk, dan portofolio. Kemudian untuk bentuk instrumennya berupa lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman, soal pilihan ganda, soal esai, isian singkat, dan lain-lain. Selain itu, guru mitra juga memberikan pengayaan kepada peserta didik dan juga pembelajaran remedi bagi peserta didik yang belum memenuhi KKM. Untuk LKPD, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dibuat oleh guru mitra berisi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, judul kegiatan, alat dan bahan, prosedur kerja, serta bahan diskusi. Kemudian bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan oleh guru mitra didasarkan pada buku yang menjadi acuan dalam RPP, yakni buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 Kemendikbud tahun 2016. Yang dimana pada bahan ajar guru mitra ini terdapat beberapa materi yang dijelaskan secara rinci serta beberapa contoh soal dan pembahasan. Kemudian lanjut perbedaan. Perbedaan perangkat pembelajaran guru mitra dan observer yang ditinjau dari analisis kompetensi lulusan, silabus, program tahunan, program semester, rincian minggu efektif, KKM, RPP, instrumen penilaian, LKPD, dan bahan ajar. Pertama, analisis kompetensi lulusan. Perbedaan analisis kompetensi lulusan yang dibuat oleh guru mitra dengan yang dibuat oleh observer yaitu dalam teknik dan bentuk instrumen penilaian untuk non-tes, di mana guru mitra menggunakan observasi, angket, dan wawancara dalam teknik dan bentuk instrumen penilaian untuk non-tes, sedangkan observer menggunakan observasi, penilaian diri, dan penilaian sikap. Kemudian silabus. Perbedaan silabus yang dibuat oleh guru mitra dengan yang dibuat oleh observer adalah terletak pada bagian pencantuman penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, di mana guru mitra hanya mencantumkan KI, KD, indikator, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran, tetapi tidak mencantumkan penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, sedangkan observer mencantumkan KI, KD, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan juga mencantumkan penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Kemudian program tahunan. Perbedaan program tahunan yang dibuat oleh guru mitra dengan yang dibuat oleh observer yaitu pada program tahunan observer tidak terdapat jumlah jam per pekan untuk tiap semester dan tidak terdapat jumlah jam tatap muka yang dimana dalam perangkat guru mitra ditampilkan jumlah keseluruhan jam ini untuk semester ganjil maupun untuk semester genap. Program semester. Dalam program semester dari guru mitra mencantumkan waktu untuk cadangan, sedangkan observer hanya mencantumkan waktu untuk pemberian ulangan harian dan tidak mencantumkan untuk waktu cadangan. Dan juga program semester guru mitra memuat dua tingkatan kelas sekaligus, yakni untuk kelas 11 dan kelas 12, sedangkan program semester yang dibuat oleh observer hanya untuk kelas 12 saja. Kemudian rincian minggu efektif. Perbedaan antara rincian minggu efektif guru mitra dengan observer terletak pada format penulisan, di mana rincian minggu efektif guru mitra dicantumkan dalam program tahunan, sedangkan rincian minggu efektif observer dibuat secara terpisah dengan program tahunan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Perbedaan antara KKM yang dibuat oleh guru mitra dengan observer terletak pada format penulisannya, di mana dalam KKM yang dibuat observer terdapat kolom materi pokok dan juga terdapat kolom yang mencantumkan nilai KKM tiap KD dan nilai KKM di tiap materi pokok. Sedangkan nilai KKM yang dibuat oleh guru mitra langsung tertuju pada nilai KKM dalam satu semester yang didasarkan pada jumlah nilai KKM semua indikator dengan total indikator. Selain itu, pada KKM yang dibuat oleh observer, semua indikator yang ada pada silabus, baik indikator KD3 maupun KD4, dicantumkan. Sedangkan pada KKM yang dibuat oleh guru mitra, indikator yang dicantumkan hanyalah indikator pada KD3 dan tidak pada KD4. Dan juga tidak seperti yang dibuat oleh observer, KKM yang dibuat oleh guru mitra terdapat keterangan rentang nilai yang menggunakan rentang nilai yang didasarkan pada Permendikbud nomor 81A tahun 2013 dan keterangan lainnya yaitu berupa keterangan kriteria pemberian nilai dan perhitungan nilai KKM, sedangkan observer tidak mencantumkan keterangan tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perbedaan RPP Bapak Muhammad Asril SPD selaku guru mitra dengan RPP observer terletak pada media pembelajaran yang digunakan, di mana guru mitra hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan pemberian video materi dalam bentuk PowerPoint di grup WhatsApp selama pembelajaran daring, dan absensi serta pengumpulan tugas melalui WhatsApp atau Google Form. Berbeda dengan observer yang menggunakan aplikasi Zoom serta Google Classroom dalam pemberian penjelasan materi dan tugas selama pembelajaran daring, dan Google Form hanya sebagai media untuk absensi siswa. Selain itu, perbedaan lainnya yakni terletak dalam alokasi waktu pada bagian pendahuluan, di mana observer memberikan waktu 10 menit pada bagian pendahuluan, sedangkan guru mitra hanya memberikan waktu 5 menit untuk bagian pendahuluan. Instrumen penilaian. Perbedaan instrumen penilaian yang dibuat oleh guru mitra dengan yang dibuat oleh observer yaitu terletak pada format penulisan tiap penilaian, baik itu penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kemudian, dalam penilaian sikap, guru mitra memberikan rentang skor tiap indikator sikap yang diberikan kepada peserta didik lebih detail. Selain itu, guru mitra mencantumkan rubrik di setiap instrumen penilaian, baik itu penilaian sikap maupun keterampilan, sedangkan dalam instrumen penilaian observer tidak terdapat rubrik di setiap bentuk penilaiannya. Kemudian LKPD. Perbedaan LKPD guru mitra dengan observer hanya terletak pada format penulisan saja, mengenai poin-poin dan isinya itu sama. Kemudian untuk bahan ajar, sama seperti LKPD, perbedaan bahan ajar guru mitra dengan observer hanya terletak pada format penulisan saja. Nah, implementasi. Berikut adalah tabel hasil implementasi perangkat pembelajaran di kelas. Di sini tampak bahwa RPP yang telah disiapkan guru sebelum proses pembelajaran sebagian besar telah memenuhi indikator kesesuaian dengan penerapan RPP di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penerapan RPP di dalam kelas dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Muhammad Asril SPD selaku guru mitra. Dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beliau mengatakan bahwasanya merujuk pada kurikulum darurat selama pandemi COVID-19 yang memerlukan penyesuaian rencana sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Saat ini, beliau berfokus pada pencapaian tujuan belajar dan penyelesaian materi, serta menyesuaikan dengan kondisi peserta didik di setiap kelas yang memiliki tingkat kemampuan pemahaman matematika yang berbeda. Kemudian, yang terakhir adalah dokumentasi. Gambar yang pertama ini merupakan foto observer saat wawancara dengan guru mitra.
Kemudian ini foto observer bersama dengan guru mitra berdiskusi mengenai perangkat. Kemudian yang ini foto SMA Negeri 1 Takalar tampak dari luar. Foto SMA Negeri 1 Takalar tampak dari dalam. Foto gedung sekolah untuk kelas 12 IPA 1 sampai 6. Nah, kemudian untuk dokumentasi dalam implementasi perangkat pembelajaran di kelas, ini adalah screenshot interaksi pembelajaran dalam grup WhatsApp di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Takalar. Dan ini merupakan screenshot materi yang diberikan oleh guru mitra dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk ini screenshot interaksi pembelajaran dalam grup WhatsApp pertemuan keduanya, karena di sini saya sebagai observer melakukan observasi dalam 2 pertemuan di kelas. Nah, yang terakhir ini adalah foto bahan ajar yang digunakan oleh guru mitra. Jadi itulah tadi laporan observasi landasan keguruan 2 saya di SMA Negeri 1 Takalar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.